Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Juriatun, Pas Ingrid, Della Febriana, dan Rifahana akan mempresentasikan analisis kebangkrutan pada PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia yang berdiri pada 5 Desember 1933 telah tumbuh hingga kini menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori Fast Moving Consumer Goods di Indonesia. Adapun rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wars, Royco, Bango, dan lainnya. Saat ini, Unilever Indonesia memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan kantor pusat di Tangerang. Ke-9 pabrik Unilever serta produk-produk yang dihasilkan dari 9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Unilever memiliki 1000 stock keeping unit (SKU) yang dipasarkan melalui lebih dari 800 jaringan distributor independen yang menjangkau ratusan ribu toko di seluruh Indonesia. Saham Unilever Indonesia pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 1981 dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir 2015, Unilever Indonesia menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Berikut sejarah perusahaan PT Unilever. Pada tahun 1933, berdiri pertama kali di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta Utara. Pada tahun 1936, PT Unilever Indonesia mulai memasarkan margarin Blue Band dan sabun Lux. Pada tahun 1982, PT Unilever Indonesia mulai mendaftarkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1990, PT Unilever Indonesia membuka pabrik personal care dan mengakuisisi Teh Sariwangi. Pada tahun 1992, PT Unilever membuka pabrik es krim Walls serta mulai memasarkan es krim Konelo dan Pedal Pop. Pada tahun 2001, PT Unilever Indonesia mengakuisisi kecap Bango, dan pada tahun 2004, PT Unilever Overseas Holding mengakuisisi merek Knorr dan menggabungkannya dengan PT Unilever Indonesia. Berikut merupakan pimpinan dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama, Presiden Direktur Unilever Indonesia dipegang oleh Ira Noviarty, Finance Director oleh Harif Hudaya, Customer Development Director oleh Badri Narayan, Integrated Operation Director oleh Eni Hartiarti Sampurno, Supply Chain Director oleh Rizky Raksanugraha, Human Resource Director oleh Willy Sailan, Foods and Refreshment Director oleh Herni Raharja, Home Care Director oleh Veronica Utami, dan Legal Director and Corporate Secretary oleh Reski Damayanti. Berikut adalah data yang diambil dari laporan keuangan PT Unilever Tbk pada 3 tahun berturut-turut yaitu 2018, 2019, 2020, yang mana ada aset lancar, hutang lancar, total aset, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preferen, kemudian nilai buku total hutang, serta penjualan. Data tersebut menggunakan satuan dalam jutaan rupiah. Dari data di atas, kemudian kami analisis menggunakan analisis multivariate, yang mana rumusnya 1,2 kali X1 yang berasal dari aset lancar dikurang hutang lancar, kemudian dibagi total aset, kemudian ditambah 1,4 dikali X2, yang mana X2 berasal dari laba ditahan dibagi total aset, kemudian ditambah 3,3 dikali X3, X3 berasal dari laba sebelum bunga pajak dibagi total aset, kemudian ditambah 0,6 dikali X4, yang mana X4 merupakan nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. Kemudian ditambah 0,999 dikali X5, yang mana berasal dari penjualan dibagi total aset. Pada tahun 2018, nilai Z sebesar 4,193711, kemudian 2019 3,879142, dan 2020 3,497715. Selanjutnya terdapat grafik Z-score dari analisis multivariate PT Unilever Tbk. Pada tahun 2018, PT Unilever Tbk memiliki Z-score sebesar 4,193711. Untuk tahun 2019, Z-score PT Unilever Tbk sebesar 3,879142, sedangkan pada tahun 2020, Z-score PT Unilever Tbk sebesar 3,497715. Selanjutnya ada hasil analisis tabel dan grafik Z-score. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk PT Unilever Tbk pada tabel dan grafik Z-score dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2020 kondisi keuangan perusahaan tersebut diindikasikan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan dengan Z-score tahun 2018 sebesar 4,193711, Z-score tahun 2019 sebesar 3,879142, dan Z-score tahun 2020 sebesar 3,497715. Dari hasil analisis kebangkrutan PT Unilever Tbk dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Tbk pada tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.
Dan berdasarkan perhitungan Z-score pada tahun 2018 sampai 2020, PT Unilever Tbk memiliki nilai Z-score yang lebih dari 2,99 yang menunjukkan bahwa indikasi PT Unilever Tbk berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Manajemen perusahaan harus sebisa mungkin mempertahankan kinerja keuangan tersebut atau bahkan meningkatkannya agar perusahaan semakin menjanjikan di masa depan dilihat dari kinerja keuangan yang semakin membaik. Selanjutnya terdapat saran bagi investor dan bagi pihak perusahaan. Bagi investor harus tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan consumer goods PT Unilever Tbk. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham Unilever, kondisi makroekonomi, kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi pihak perusahaan, harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.